Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari ini saya mengisahkan seorang anggota polisi yang berubah menjadi babi di bulan Ramadan saat melaksanakan tugas. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu saya sarankan untuk menuliskan salawat di kolom komentar agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Di sebuah kantor Polres di Jawa Timur, seorang polisi bernama Bribka Sunario sedang menjalankan tugasnya di kantor karena bulan Ramadan hampir tiba. Setelah bulan Ramadan datang, sementara rekan-rekannya berpuasa dan beribadah dengan khusyuk, Sunario justru sibuk dengan urusan pribadinya dan menyediakan makanan enak karena tidak berpuasa. Suatu siang yang panas, di tengah jam kerja, Sunario sedang duduk di ruangannya menikmati kopi hitam dan sebatang rokok. Tiba-tiba, suasana hening berubah menjadi penuh kepanikan. Ada babi di kantor!" Teriak seorang anggota polisi yang baru saja mencoba masuk ke ruangan Sunario. Semua anggota Polres berhamburan keluar dari ruangan mereka. Di tengah lorong kantor, seekor babi gemuk berwarna hitam terlihat mondar-mandir dengan wajah kebingungan. Anehnya, babi itu mengenakan pakaian dinas polisi yang kebesaran untuk tubuhnya. Lencana dan tanda nama di seragamnya jelas terbaca, Bribka Sunario. Salah satu anggota yang mengenali tanda namanya langsung pucat pasi. Astaga, ini Pak Sunario. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berubah menjadi babi dalam sekejap tanpa sebab yang jelas? Kapolres yang mendengar kegaduhan itu segera datang. Begitu melihat babi berseragam polisi, wajahnya berubah tegang. Ia mengenal Sunario sebagai polisi bermasalah, tapi tak pernah menyangka sesuatu seperti ini bisa terjadi. Sunario, dalam wujud babinya, berusaha berbicara. Namun, yang keluar dari mulutnya hanyalah suara dengkuran khas babi. Ia berlari ke meja kerjanya, mencoba menulis sesuatu, tetapi dengan kakinya yang kini berupa kaki babi, ia hanya bisa mengacak-acak kertas tanpa makna. Tanpa ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, berita tentang polisi jadi babi di kantor Polres pun menyebar dengan cepat. Media mulai meliput dan banyak yang percaya bahwa ini adalah hukuman ilahi. Bribka Mahdi, salah satu rekan Sunario, gemetar sambil memegang ponselnya. Tangannya berkeringat, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap babi itu dengan mata membelalak, memastikan lagi bahwa yang dilihatnya bukanlah halusinasi akibat kurang tidur. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia akhirnya nekat menekan nomor atasannya, Kapolres, dan menempelkan ponsel ke telinganya. Di sisi lain, Kapolres AKBP Susrianto sedang menikmati sore di rumahnya. Ia tengah bersantai setelah seharian berpuasa, namun ketenangannya buyar saat teleponnya berdering. "Halo Pak, ini saya Mahdi, keadaan darurat Pak," seru Mahdi dengan suara panik. Dari seberang telepon, suara Kapolres terdengar tenang. "Ada apa Mahdi? Jangan panik begitu. Santai. Apa yang terjadi?" Mahdi menelan ludah. "Pak, Bribka Sunario, dia jadi babi, Pak." Tidak ada jawaban dari seberang. Mahdi melirik ponselnya, memastikan panggilannya belum terputus. "Halo, Pak?" tanyanya lagi. Lalu suara Kapolres terdengar lagi, kali ini lebih tajam. "Mahdi, kamu ngigau, ya? Saya nggak suka bercandaan nggak jelas begini. Demi Allah, Pak, ini beneran. Sunario tiba-tiba berubah jadi babi. Kami semua lihat, Pak. Dia ada di tengah kantor sekarang." Di belakang Mahdi, beberapa polisi masih berusaha menangkap babi itu. Tapi Sunario, dalam bentuknya yang baru, terus berlari ke sana kemari, menghancurkan tumpukan berkas, membalikan kursi, dan bahkan hampir menabrak dispenser air. Suara gaduh di kantor terdengar melalui telepon. Kapolres akhirnya berseru, "Tunggu di situ, saya ke sana sekarang." Kapolres langsung berdiri. Tanpa pikir panjang, ia meraih kunci mobil dan bergegas menuju Polres. Sesampainya di kantor Polres, begitu AKBP Susrianto tiba di halaman Polres, ia melihat para anggota berkumpul dengan wajah tegang. Beberapa berdiri di kejauhan, sementara yang lain memegangi ponsel, merekam sesuatu. Ia berjalan cepat ke dalam kantor. "Mana Sunario?" bentaknya. Semua anggota hanya menunjuk ke arah ruang tengah. Dan di sanalah babi gemuk berseragam polisi itu berdiri. Kapolres membelalak, mulutnya menganga, keringat dingin langsung mengalir di pelipisnya. "Sunario,
yang kini berbentuk babi, menatapnya dengan ekspresi putus asa. Ia mendengus, berusaha berbicara, tetapi yang keluar hanya suara. Babi. Kapolres mengedipkan matanya beberapa kali, seolah berharap ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Ia mencubit lengannya sendiri. Sakit. Ini nyata. Astagfirullah, apa-apaan ini? Tak ada yang bisa menjawab. Semua orang hanya menatapnya, berharap ia bisa memberikan solusi. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai Kapolres, AKBP Susrianto benar-benar kehabisan kata-kata. Ia masih berdiri mematung, menatap babi yang mengenakan seragam polisi dengan tanda nama Bribka Sunario. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini bukan mimpi, ini bukan lelucon. Dengan suara tegas, ia akhirnya berseru, "Tangkap babi itu, jangan sampai kabur." Beberapa anggota polisi yang sejak tadi hanya berdiri terpaku langsung tersadar dari keterkejutan mereka. "Siap, Pak!" teriak Bribka Mahdi. 4 polisi maju dengan penuh kehati-hatian mencoba mengepung babi itu. Sunario, dalam wujud babinya, mulai panik. Ia melirik ke kanan dan kiri, mencari celah untuk kabur. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia melesat di antara meja dan kursi, membuat beberapa polisi tersandung dan jatuh. Berkas-berkas penerbangan dan ruangan semakin kacau. "Cepat kepung dia, jangan sampai lari keluar!" teriak Kapolres. Salah satu anggota mengambil kursi dan mencoba menghalangi jalan. Namun Sunario dengan lincah melompat ke atas meja dan meluncur ke sisi lain ruangan. Melihat situasi semakin kacau, seorang anggota dengan cepat mengambil jaring ikan yang biasa digunakan untuk operasi penangkapan hewan liar di wilayah mereka. "Saya coba, Pak." Dalam satu gerakan cepat, jaring dilempar dan Sunario akhirnya tertangkap. Babi itu menggelepar di dalam jaring, mendengus keras, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Kapolres mendekatinya dengan wajah serius. "Sunario, kalau memang ini kamu, kasih kami tanda." Babi itu berhenti bergerak. Ia lalu mengangkat kaki depannya dan mencoba memberi hormat. Seperti yang biasa dilakukan Sunario saat apel pagi, seluruh ruangan hening. Seorang anggota menelan ludah. "Astaga, ini beneran Pak Sunario." Kapolres menghela napas panjang. Ini adalah kejadian paling tidak masuk akal dalam sejarah kepolisian. "Sekarang kita harus cari tahu bagaimana ini bisa terjadi." Ia menoleh ke Bribka Mahdi. "Kumpulkan semua saksi, periksa CCTV, hubungi siapapun yang mungkin tahu soal kejadian aneh seperti ini." Mahdi mengangguk cepat. "Siap, Pak." Sementara itu Sunario, dalam bentuk babinya, hanya bisa pasrah. Tak ada yang tahu apakah ini kutukan, konspirasi, atau sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. AKBP Susrianto masih berdiri dengan wajah tegang, menatap babi yang dulunya adalah Bribka Sunario. Ruangan kacau balau, beberapa meja terbalik, dan para polisi masih berdiri di sekitar dengan ekspresi ketakutan dan kebingungan. Kapolres menghela napas panjang. Ini bukan masalah biasa. Ini sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tanpa pikir panjang, ia merogoh ponselnya dan menekan nomor seorang teman lama, Kolonel Adiwangsa, komandan batalion tentara yang bertugas di daerah itu. Telepon berdering 2 kali sebelum suara berat di ujung sana menjawab. "Halo Sus, ada apa?" "Di kantor saya ada kejadian aneh. Serius, saya butuh bantuanmu," kata AKBP Susrianto dengan nada tegang. "Aneh gimana?" Susrianto terdiam sejenak, menatap babi yang masih berusaha keluar dari jaring, sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih namun penuh tekanan, "Seorang anggota saya berubah jadi babi." Dari seberang telepon, Adiwangsa tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia tertawa kecil. "Kamu bercanda kan? Sus, ini bulan puasa loh, jangan ngerjain saya." "Saya serius. Datanglah ke kantor Polres sekarang, bawa beberapa orang, ini bukan hal yang bisa dijelaskan." Mendengar keseriusan di suara sahabatnya, Kolonel Adiwangsa akhirnya menghela napas. "Baik, saya ke sana sekarang, tunggu saya." 15 menit kemudian, suara deru mesin kendaraan militer terdengar di halaman Polres. Sebuah truk tentara berhenti di depan kantor dan dari dalamnya turun Kolonel Adiwangsa mengenakan seragam hijau loreng dengan wajah penuh tanda tanya. Di belakangnya, 5 tentara bersenjata ringan ikut turun, bersiap jika situasi tidak terkendali. Begitu ia masuk ke dalam kantor, langkahnya langsung terhenti.
Matanya membelalak saat melihat babi berbaju polisi yang masih terperangkap dalam jaring di tengah ruangan. Para anggota Polres berdiri canggung di sekelilingnya, menunggu reaksinya. Adiwangsa mengedipkan mata beberapa kali, memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Lalu, dengan suara pelan tapi dalam, ia berkata, "Ya Allah, jadi ini bukan bercanda?" Kapolres Susrianto menggeleng. Tidak. Kolonel Adiwangsa berjalan perlahan mendekati babi itu, menatap matanya. "Ini memang Sunario?" tanyanya. Bribka Mahdi maju selangkah dan menjawab dengan suara gemetar, "Iya Pak, kami semua melihatnya. Tiba-tiba saja dia berubah tanpa sebab apapun." Adiwangsa berjongkok menatap lebih dekat. Ia lalu mencoba sesuatu. "Sunario, kalau kamu masih bisa dengar, kasih tanda." Babi itu menatapnya, lalu mengangkat satu kaki depannya dan memberi salam hormat khas militer. Salah satu tentara di belakang Adiwangsa berbisik, "Astaga Pak, ini beneran." Kolonel Adiwangsa bangkit berdiri dan menoleh ke Susrianto. "Kita harus cari tahu apa yang terjadi. Ini bukan kejadian biasa." Kapolres mengangguk. "Aku sudah minta rekaman CCTV diperiksa. Kita harus tahu apakah ada sesuatu yang menyebabkan ini atau..." Ia terdiam sebentar sebelum melanjutkan, "Ini memang kutukan." Ruangan kembali sunyi. Tak ada yang berani bicara. Di luar kantor, matahari mulai terbenam, menandakan waktu berbuka puasa sudah dekat. Tapi di dalam kantor Polres, pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Suasana di Polres masih tegang, meskipun waktu berbuka puasa hampir tiba. Para anggota polisi dan tentara yang hadir masih berdiri di sekitar ruangan, menatap babi berseragam polisi yang tak lain adalah Bribka Sunario. Di sebuah posko kecil di dalam kantor, AKBP Susrianto dan Kolonel Adiwangsa duduk berhadapan. Keduanya masih sulit menerima kenyataan bahwa seorang manusia bisa berubah menjadi babi tanpa sebab yang jelas. Susrianto mengusap wajahnya. "Ini sudah di luar logika, katanya dengan suara berat. Kolonel Adiwangsa, yang sedari tadi mencoba mencari penjelasan rasional, akhirnya menghela napas panjang. Matanya menatap lurus ke arah temannya. "Sus, aku pikir kita harus berhenti mencari penjelasan ilmiah soal ini." Kapolres mengernyit. "Maksudmu?" Kolonel menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu berkata dengan nada serius, "Kita hubungi Kiai Mansur." Susrianto terdiam sejenak. Nama itu bukan nama yang asing baginya. Kiai Mansur adalah seorang ulama yang sangat dihormati di daerah itu. Ia dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi, sekaligus sering menangani kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan oleh akal manusia. "Ini sudah di luar nalar kita, Sus," lanjut Adiwangsa. "Kalau ini memang semacam kutukan atau gangguan gaib, kita butuh orang yang paham cara menghadapinya." Kapolres mengangguk pelan. "Baik, aku akan telepon beliau sekarang." Menghubungi Kiai Mansur, Kapolres mengambil ponselnya, mencari kontak Kiai Mansur, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya suara tenang dan berat menjawab, "Assalamualaikum, Kapolres Susrianto. Ada apa mendadak menelepon saya?" Susrianto menelan ludah lalu menjawab, "Waalaikumsalam Kiai. Maaf mengganggu, ini darurat. Kami mengalami kejadian yang di luar nalar." "Apa yang terjadi?" Kapolres melirik ke arah Kolonel Adiwangsa sebelum akhirnya berkata, "Salah satu anggota saya, Bribka Sunario, tiba-tiba berubah menjadi babi." Tak ada jawaban dari seberang telepon selama beberapa detik. Lalu, dengan suara yang lebih dalam, Kiai Mansur bertanya, "Sejak kapan ini terjadi?" "Beberapa jam yang lalu, Kiai. Kami tidak menemukan penyebabnya. Tidak ada yang aneh sebelumnya. Tiba-tiba saja dia berubah." Kiai Mansur menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata dengan tegas, "Baik, saya akan datang ke Polres malam ini. Jangan biarkan siapapun menyakiti atau mempermainkan Sunario, apapun yang terjadi." "Siap, Kiai," jawab Susrianto. Panggilan berakhir. Kapolres meletakkan ponselnya dan menatap Kolonel Adiwangsa. "Kiai Mansur akan datang malam ini." Kolonel mengangguk. Semoga beliau bisa memberi jawaban. Sementara itu dari dalam ruangan, suara dengkuran khas babi masih terdengar. Sunario atau apapun yang kini ada dalam tubuhnya hanya bisa menunggu nasibnya. Malam telah tiba.
Setelah berbuka puasa dan melaksanakan salat tarawih, suasana di Polres tetap tegang. Tidak ada yang bisa beristirahat dengan tenang karena mereka masih dihadapkan pada misteri yang belum terpecahkan. Seorang anggota polisi yang berubah menjadi babi tanpa sebab. Beberapa saat setelah tarawih, sebuah mobil hitam sederhana memasuki halaman Polres. Dari dalamnya, seorang pria tua dengan jubah putih dan sorban turun dengan langkah mantap. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam seolah bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Dialah Kiai Mansur. Di pintu masuk, AKBP Susrianto dan Kolonel Adiwangsa langsung menyambutnya dengan penuh hormat. "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam," jawab Kiai Mansur sambil mengangguk. Matanya menyapu sekitar, merasakan hawa di tempat itu. "Di mana dia?" tanyanya tanpa basa-basi. Susrianto menoleh ke dalam. "Di ruang tengah, Kiai. Kami menunggu petunjuk dari Anda." Kiai Mansur menghela napas panjang. "Baik, bawa saya ke sana sekarang." Mereka berjalan menuju ruangan tempat Bribka Sunario yang kini dalam wujud seekor babi masih berada dalam jaring. Saat Kiai Mansur memasuki ruangan, suasana terasa berubah, seakan ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Sunario atau babi itu yang sebelumnya hanya berbaring pasrah, tiba-tiba menggerakkan telinganya. Matanya menatap Kiai Mansur dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Kiai Mansur berdiri tegak di hadapan babi itu, tatapannya tajam, menusuk dan penuh wibawa. "Kamu yang bernama Sunario?" tanyanya dengan suara dalam. Babi itu diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Beberapa anggota polisi langsung bergidik. Kolonel Adiwangsa mengepalkan tangannya. "Astaga, dia masih sadar." Kiai Mansur tidak terkejut. Ia melanjutkan pertanyaannya. "Kamu sadar dengan apa yang terjadi padamu?" Babi itu mendengus pelan, lalu menundukkan kepalanya seakan sedih. Kiai Mansur mengamati Sunario dengan saksama, lalu dengan gerakan perlahan, ia merogoh kantong jubahnya dan mengeluarkan seuntai tasbih kayu yang sudah terlihat tua. Ia menutup mata sejenak, membaca doa dalam hati, lalu mengeraskan suara bacaan zikirnya. "Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar." Tetapi babi itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Beberapa polisi masih merasa heran. Kiai Mansur tetap tenang. Ia melanjutkan bacaannya, kali ini lebih lantang. "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Tetapi tetap tidak ada ekspresi apapun. Ruangan masih sunyi. Semua mata tertuju pada babi yang terbaring di tengah ruangan, yang mereka tahu sebenarnya adalah Bribka Sunario. Kiai Mansur menatap makhluk itu dengan ekspresi penuh pemikiran. Ia lalu menggelengkan kepala dan berkata dengan suara tenang, "Tidak ada serangan sihir, tidak ada ilmu hitam." Kapolres AKBP Susrianto dan Kolonel Adiwangsa saling berpandangan. "Lalu apa yang terjadi, Kiai?" tanya Kolonel dengan nada waspada. Kiai Mansur menghela napas dalam. "Ini bukan ulah manusia. Ini bukan perbuatan dukun atau jin. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang datang langsung dari Allah." Tiba-tiba, Bribka Rudi, seorang anggota polisi yang sejak tadi diam di sudut ruangan, mengangkat tangan. Semua mata beralih padanya. Wajahnya tampak gugup, seperti seseorang yang ingin berbicara, tetapi ragu. "Pak," suaranya bergetar. "Saya ingin bicara." Kapolres Susrianto menatapnya serius. "Apa itu, Rudi?" Bribka Rudi menelan ludah, lalu akhirnya berkata, "Dari kemarin, Sunario terus mengejek saya karena saya berpuasa." Ruangan langsung terasa tegang. Beberapa orang menegang, saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Kolonel Adiwangsa mengernyit. "Apa maksudmu?" Bribka Rudi menarik napas panjang. Dengan suara berat, ia melanjutkan, "Kemarin saat saya bilang bahwa saya sedang berpuasa, Sunario malah tertawa dan memarahi saya." Suasana semakin mencekam. Bribka Rudi lalu menirukan ucapan Sunario, "Puasa terus, tahan lapar terus, biar cepat mati dan jadi babi."
Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Beberapa anggota polisi bergidik ngeri. Kolonel Adiwangsa mengepalkan tangannya, sementara Kapolres Susrianto menatap babi itu dengan ekspresi tidak percaya. Kiai Mansur menghela napas panjang. Astagfirullah. Ia lalu berkata dengan suara tegas. Sunario terkena balasan dari ucapannya sendiri. Kolonel Adiwangsa mengernyit. Apa maksud Kiai? Kiai Mansur menatap mereka satu persatu sebelum menjelaskan, kadang ucapan seseorang bisa menjadi doa. Ucapan yang buruk bisa berbalik menimpa dirinya sendiri. Semua yang ada di ruangan menelan ludah. Kiai Mansur melanjutkan, kalian harus ingat, dalam Islam, kata-kata bukan hanya sekadar bunyi, kata-kata memiliki kekuatan. Apalagi di bulan Ramadan ketika langit lebih dekat dengan doa-doa manusia. Kapolres Susrianto kini terdiam. Dalam hatinya, ia mulai memahami pelajaran besar yang baru saja mereka saksikan. Sementara itu, babi yang tadinya tenang mulai menggeliat. Matanya bergerak gelisah, seolah menyadari sesuatu. Beberapa polisi mundur. Pak, babinya mulai bergerak lagi. Kiai Mansur mendekati babi itu. Lalu dengan suara lembut tetapi penuh wibawa, ia berkata, Sunario, jika kau masih bisa mendengar, sadarlah, bertobatlah, mintalah ampun kepada Allah. Babi itu terdiam sejenak, lalu perlahan kedua matanya mulai berkaca-kaca. Ya, babi itu menangis. Beberapa anggota polisi merinding. Bagaimana mungkin seekor babi bisa menangis? Kiai Mansur lalu mengangkat tangannya dan mulai membaca doa dengan suara lembut. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Babi itu mulai bergetar, matanya melebar, kakinya bergerak gelisah. Suhu di ruangan terasa berubah drastis. Kemudian, babi itu mulai berubah, bentuknya perlahan memanjang, tubuhnya bergetar hebat. Semua orang menahan napas. Dan beberapa detik kemudian, Bribka Sunario kembali menjadi manusia. Ia kini terbaring di lantai, tubuhnya lemas, wajahnya penuh air mata. Kapolres Susrianto langsung berlutut di sampingnya. Sunario, kamu sadar? Sunario mengerjapkan matanya, bibirnya bergetar. Lalu dengan suara lemah ia berbisik, Pak, saya mimpi aneh sekali. Kapolres menatapnya dengan ekspresi penuh makna. Kamu tidak mimpi, Sunario. Sunario terdiam, lalu mulai mengingat semuanya. Wajahnya langsung pucat. Ia ingat bagaimana ia mengejek Bribka Rudi. Ia ingat kata-kata yang ia ucapkan. Ia ingat bagaimana tubuhnya berubah menjadi babi. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Astagfirullah, astagfirullah. Sunario menangis terseduh-seduh. Saya menyesal, Kiai. Saya benar-benar menyesal. Kiai Mansur menatapnya dengan lembut. Allah telah memberimu pelajaran, Sunario. Bersyukurlah, kamu masih diberi kesempatan untuk kembali. Sunario menangis semakin keras. Dan malam itu, semua yang hadir di Polres belajar sesuatu yang sangat berharga. Hati-hati dengan ucapanmu, karena ucapanmu bisa menjadi kenyataan. Semoga kisah ini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.